Menyiapkan dana pensiun untuk orang tua dapat menjadi bukti bakti seorang anak kepada orang tuanya. Kiranya apa yang harus dipersiapkan? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan saat ini di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Nur Hasan Kurniawan atau Pak Nanang, Chief of Employee Benefits dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Nanang. Pagi Mandra. Pak Nanang, ini ada pertanyaan dari salah seorang pemirsa kita, yaitu seorang wanita muda bernama Wanda. Ia memaparkan bahwa ayahnya akan segera pensiun, namun sepertinya belum melakukan persiapan dengan baik. Nah, Mbak Wanda ini bertanya, bagaimana membantu ayahnya dan juga orang tuanya untuk pensiun agar ia juga bisa fokus mempersiapkan dana untuk pernikahannya. Bagaimana? Ada saran dari Pak Nanang? Pertanyaan bagus Mbak Andra ya, dari tadi Mbak Wanda ya. Jadi kalau saya sampaikan nih, istilahnya kita kenal untuk generasi yang istilahnya mesti take care orang tuanya itu sandwich generation. Maksudnya itu apa? Jadi pada saat bersamaan dia mesti, tadi kan disebutkan Mbak Wanda harus mau menikah nih. Dia butuh dana. Pada satu sisi juga dia harus membantu ayahnya yang mau pensiun. Jadi istilahnya ini kejepit di tengah-tengah. Jadi kita bilang sandwich generation. Tentunya yang tadi disampaikan Mbak Wanda, bagaimana dia bisa membantu dari ayahnya yang mau pensiun, dia harus memberikan paling tidak bantuan ya, advice bagaimana dari ayahnya pada saat pensiun menginvestasikan dananya itu ke tempat-tempat yang aman, sehingga pada saat pensiun dari ayahnya ini masih mendapatkan investasi. Dan juga bisa untuk membantu ayahnya dalam pemeliharaan kesehatan. Karena baik lagi, kalau orang sudah usianya tambah lanjut, tentunya ada masalah kesehatan yang makin banyak lagi. Gitu. Oke, kalau gitu investasi yang cocok bagi orang tua yang sudah mulai memasuki usia pensiun seperti orang tua Mbak Wanda tadi, yang seperti apa ya Pak Nanang? Jadi kalau kita bicara investasi ya, macam-macam investasi Mbak ya. Tapi kalau kita bilang dari risk profile-nya, itu ada investasi yang berkaitan konservatif, moderate, ataupun agresif. Nah tentunya kalau kita bicara dari seseorang mau pensiun, tentunya agak nggak cocok nih kalau masuknya ke agresif. Nah tentunya itu yang dia harus lebih condong ke moderate ataupun ke konservatif seperti itu. Jadi cari yang agak aman begitu ya? Agak aman. Jadi kalau kita bicara yang orang yang lanjut ya, katakan bisa deposito, bisa properti. Namun yang paling penting dia tidak terjebak kepada investasi bodong, Mbak Andra. Oke, apa bisa diberikan tips barangkali supaya orang tua, pemirsa di rumah juga tidak terjebak dengan yang namanya investasi bodong ini Pak Nanang? Yang paling penting adalah melihat investasinya. Apakah investasi itu dikeluarkan oleh suatu lembaga keuangan yang resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Itu pertama. Kenapa? Dengan suatu lembaga keuangan terdaftar di OJK, maka dia diawasi oleh regulator, dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi meminimkan risiko dari lembaga keuangan tersebut itu bangkrut. Nah, kedua kita lihat apakah imbal belinya ini masuk akal. Karena kalau imbal belinya ternyata dijanjikan, katakanlah sebulan bisa 10%, itu kan is too good to be true. Nah, itu yang perlu kita check and recheck. Nah, jangan sampai kita tergiur dengan imbal beli hasil yang tinggi, ternyata bodong. Akhirnya bukan kita cari untung, malah untung gitu. Oke, terutama jangan sampai orang tua yang sudah pensiun dan tidak tahu menahu buta soal investasi begitu ya Pak Nanang. Oke, Pak Nanang, barangkali ada pesan bagi pemirsa calon orang tua ataupun orang tua muda untuk mempersiapkan masa depannya supaya tentunya keturunannya kemudian tidak menjadi sandwich generation. Bagaimana Pak? Ada dua Mbak Chandra. Pertama adalah mulai untuk menabung hari tua, mencicil hari tua. Dalam artian jangan sampai kita terlambat untuk mencicil hari tua atau mencicil masa depan, akhirnya kita tidak bisa jadi andalan nih buat anak kita. Jadi terpaksa anak kita menjadi sandwich generation. Dia sudah sibuk dengan keluarganya, sibuk untuk dirinya sendiri, tapi pada saat yang bersamaan dia harus membantu kita sebagai orang tua. Itu pertama. Yang kedua adalah kita melakukan diversifikasi investasi. Jangan kita muda baru bekerja di umur 25 tahun, 26 tahun, investasinya konservatif terus. Nah, akhirnya tergerus dengan inflasi. Nah, tentunya kita harus berani, kita diversifikasi, ada yang di konservatif, ada yang di moderat ataupun agresif. Sehingga pada saat kita masuk pensiun, kita mempunyai dana yang cukup besar yang digunakan untuk membiayai kita pada masa pensiun. Seperti itu, Mbak. Baiklah, Pak Nanang, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Sama-sama, Mbak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh